Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah meski lemah, tetap semangat melayani Tuhan. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 10 mengatakan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam 2 Korintus 12 ayat 1 hingga 10. Ini merupakan kisah di mana Paulus menerima penglihatan dan penyataan istimewa dari Tuhan. Sebuah ilustrasi. Amy, warga Ireland, menjadi seorang misionaris Kristen ke India. Dia menyelamatkan ramai anak laki-laki dan perempuan yang dinikahkan dengan dewa dan dijadikan pelacur kuil. Pada 24 Oktober 1931, Amy berdoa, "Kerjakanlah kepadaku menurut kehendak-Mu. Lakukanlah apapun yang dapat membuatku layak melayani Engkau dan orang-orang yang kukasihi." Siang itu saudara, dia jatuh dan kakinya patah. Selama 20 tahun dia hanya berada di bilik tidur, hanya berbaring di tempat tidur. Namun dia tidak pernah berhenti menulis surat, buku dan puisi dengan pesan yang telah menuntun orang kepada Tuhan. Ramai orang diberkati melalui karya-karyanya. Kembali kepada bacaan kita hari ini. Paulus juga memiliki kelemahan dalam dirinya, duri dalam daging yang sering melemahkannya. 3 kali dia meminta agar kelemahan yang itu dibuang darinya, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Meskipun demikian, Paulus tidak kecewa dan berhenti berkarya untuk Tuhan. Dia justru semakin giat hingga dikenal sebagai rasul yang perjalanan misinya paling jauh dan paling banyak mengalami penganiayaan. Dia memanfaatkan banyak hal, termasuk surat menyurat untuk memenuhi panggilannya sebagai pemberita Injil. Dia mengerjakannya di mana saja, termasuklah di dalam penjara. Saudara, apa yang menjadi aplikasi kisah ini, renungan ini untuk kita? Setiap kita pastinya memiliki kelemahan masing-masing. Kadang-kadang hal itu menjadikan alasan kita untuk tidak mau melayani Tuhan. Kita tidak berdaya dibuatnya hingga tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mari kita belajar dari Amy dan juga Paulus. Kelemahan tidak dapat melemahkan semangat mereka. Dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan menjadi nyata. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa kelemahan dan ketidaksempurnaan kita bukanlah alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap semangat melayani Tuhan walaupun banyak keterbatasan kita sebagai manusia. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus menguatkan kami, memampukan kami melayani Tuhan walaupun ada keterbatasan kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.